Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ninyoman Wardiasih, peserta PPG kelas 6 tahun 2020. Dengan nomor peserta 20111811113. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sudah sarapan tadi? Sudah. Oke anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran agama Hindu hari Selasa 8 Desember 2020 mulai pukul 10 sampai dengan 11.30 ya. Anak-anak, sebelum lanjut ke materi, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang bisa mimpin doa? Baik, saya bisa, Bu. Ya, silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Tangan Amestikarana. Berdoa mulai. Om Saraswati Namastuhya Maruti Rambam Sihir Bawan Santi Santi Santi. Oke Bella, terima kasih banyak ya sudah mimpin doanya. Anak-anak tadi sudah mengabsen di Google Classroom ya? Sudah, Bu. Sudah semuanya. Oke, semuanya juga hadir hari ini ya. Anak-anak biar tetap semangat ya, kita nyanyi satu lagu kebangsaan dulu ya. Jadi sudah ada semangat bikin ya. Anak-anak dalam pertemuan ini Ibu juga perlu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak diharapkan yang pertama bisa memahami dasar pelaksanaan ayatnya. Karena materi kita hari ini adalah tentang ayatnya. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa memahami jenis-jenis ayatnya. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menampilkan contoh-contoh pelaksanaan ayatnya dalam keseharian. Ya. Nah, anak-anak selain tujuan pembelajaran, Ibu juga perlu sampaikan ada 3 aspek penilaian. Ya, jadi seperti biasa ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Kalau penilaian sikap itu ada sosial dan spiritual ya, jadi Ibu nilai dengan jurnal dalam keseharian. Kalau spiritual itu misalnya bagaimana kalian berdoa ya, nanti kan ada rekamannya juga terlihat. Kemudian sikap sosial itu bagaimana kalian saling menghargai ya, sesama teman itu dalam bersosialisasi seperti apa ya. Kemudian untuk pengetahuan itu Ibu nilai dengan tes tulis atau soal-soal yang sering Ibu upload di Google Classroom ya. Kemudian untuk penilaian keterampilan itu misalnya dari bagaimana kalian presentasi. Nah, nanti kan ada diskusi juga ya, ada grup diskusi, kemudian anak-anak ada menampilkan atau presentasi hasil diskusinya, dari sanalah Ibu menilai bagaimana nilai keterampilan. Ya, anak-anak sudah paham ya untuk di awal?
Oke, sekarang kita akan sebentar lagi masuk ke materi. Anak-anak SD sudah pernah dapat pancayatnya ya? Sudah. Sudah. Kelas berapa itu? Kira-kira masih ingat? Sudah kelas 5 atau 6. Sedikit saja, ada yang masih ingat? Nah, apa sih pancayatnya? Sedikit saja. Seingat saya itu pancayatnya terdiri dari dua kata, yaitu panca dan yatnya. Panca artinya 5, yatnya artinya pengorbanan suci. Jadi pancayatnya artinya 5 pengorbanan suci yang tulis ikhlas. Oke, jadi tepuk tangan dulu untuk Dela. Semangat ya. Jadi masih adalah bayangan sedikit. Ya, Ibu akan tampilkan gambar di awal. Kalian simak ya, kalian lihat dulu. Ya, Bu. Gambar apa yang kalian lihat? Gambar orang melasti. Orang melasti. Oke. Nah, ini Gambar orang sedang merawat orang tua. rawat orang tua, ya. Nah, kalau yang ini gambar apa? Gambar orang sedang membersihkan lingkungan. Orang sedang bersih-bersih. Anak, jadi dari beberapa gambar yang Ibu tampilkan ini kira-kira apa yang bisa kalian pikirkan? Ya, atau ada yang mau ditanyakan misalnya? Silakan. Apa yang mau ditanyakan, Mira? Apa kaitannya bersih-bersih sama yatnya, Bu? Apa kaitannya bersih-bersih sama yatnya? Oke, yang lain mungkin ada yang bantu bisa jawab dulu sebelum nanti Ibu perjelas lagi. Bu, saya mau bertanya. Ya. Tadi kan Ibu beriin satu foto yaitu merawat orang tua. Merawat orang tua tuh termasuk yatnya apa ya, Bu? Oke, merawat orang tua termasuk yatnya apa? Nah, kalau yang ini ada yang bisa bantu jawab yang lain? Saya, Bu. Ya. Coba silakan salah satu. Jadi kaitan dari merawat orang tua dengan yatnya yang tadi. Merawat orang tua termasuk fitra yatnya karena kita memiliki hutang terhadap orang tua yang disebut fitra rena. Ya. Cara untuk menebus fitra rena adalah dengan melaksanakan fitra yatnya. Salah satunya dengan merawat orang tua. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu kasih kesempatan lagi satu orang. Bu, saya Bu Cahya. Ya, Cahya, silakan Cahya. Bu, saya bingung apa aja sih yang termasuk yatnya itu? Nah, bingung kan? Apa saja sih yang termasuk yatnya? Oh, mungkin kalian selama ini melihatnya kan hanya dalam bentuk upacara, betul ya, itulah yang biasa disebut yatnya. Kenapa ini kok ada yang orang bersih-bersih? Kenapa ini merawat orang tua juga yatnya? Begitu ya? Oke. Anak-anak, jadi Ya, Bu. kita lanjut ya. Nanti di sana akan dapat penjelasan. Selain nanti akan Ibu jelaskan melalui PowerPoint lagi ya. Anak-anak supaya jelas, sekarang simak dulu ya. Di sana kalian akan bisa mendapatkan jawaban yang lengkap ya. Sekarang Ibu akan putar video. Silahkan disimak. Om Swastiastu. Sebuah persembahan suci yang dilaksanakan atas dasar rasa tulus ikhlas kehadapan Sang Pencipta beserta unsur-unsur semesta lainnya merupakan sebuah perwujudan dari pelaksanaan upacara yatnya. Pada dasarnya setiap manusia yang terlahir ke dunia ini pastilah membawa hutang yang harus ia pertanggungjawabkan dan ia bayar pada kehidupannya sekarang, di mana hutang itu terdiri dari 3 jenis yang disebut dengan trirena. Jadi karena adanya hutang inilah maka kita harus melaksanakan upacara yatnya untuk dapat menebusnya. Melalui pancayatnya maka dewa rena akan dapat dibayar dengan dewa yatnya dan buta yatnya. Pitra rena dibayar dengan pitra yatnya dan manusia yatnya. Sedangkan resi rena dibayar dengan resi yatnya. Begitulah selanjutnya pengamalan dan pelaksanaan upacara pancayatnya tetap dilaksanakan di Pulau Bali hingga kini dan seterusnya. Jadi dengan pelaksanaan upacara yatnya, maka kualitas hidup sebagai seorang manusia yang terlahir di dunia ini menjadi lebih mulia. Persembahan yang dilakukan tanpa mengetahui maknanya adalah sia-sia, sama dengan mempersembahkan kebodohannya, dan persembahan itu tidak ada bedanya dengan segenggam abu. Baiklah sahabat, sekian dulu bahasan kita kali ini. Semoga apa yang kami hadirkan dapat bermanfaat.
Om Santi 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 Om. Trirena adalah 3 hutang yang kita miliki sejak dilahirkan di dunia ini. Anak-anak, jadi dari dasar itulah adanya hutang itu yang disebut dengan trirena, sehingga kita wajib beriadnya atau kasarnya membayar hutang, ya, membayar hutang, ibaratnya seperti itu, ya, dengan cara pancayadnya, yang mana dengan cara berkorban atau persembahan yang tulus ikhlas. Oke, anak-anak tadi sudah jelas ya, lihat simak video dan PPT-nya, jelas ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang ya, anak-anak akan Ibu bentuk kelompok. Nah, tadi kan anak-anak sudah menyimak video, sudah menyimak PPT yang Ibu tampilkan. Sekarang Ibu akan bentuk kelompok ya. Nanti di dalam kelompok itu yang kalian kerjakan adalah merumuskan, ya, merumuskan materi pancayanya. Selain itu, anak-anak mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang Ibu share di Google Classroom, ya. Nanti di sana ada tes soal, ya, ada soal objektif dan juga ada instruksi untuk diskusi. Nah, dalam diskusi itu anak-anak yaitu membuat, ya, atau mendiskusikan bagaimana sih, ya, hubungan dasar pelaksanaan yatnya dengan jenis-jenis yatnya dan contohnya dalam kehidupan keseharian. Ya, paham ya instruksinya? Oke, kalau sudah paham, Bu. Ibu bentuk kelompok. Nah, Ibu bikin 3 kelompok saja. Ibu pilih ketuanya ya. Jadi ketuanya Ibu pilih Wira, kemudian Mira dan Gungmas. Jadi nama-nama kelompoknya nanti kelompok Gungmas, kelompok Wira atau Widi, kemudian kelompok Mira. Ya, jadi anggotanya Ibu bagi ya. Ibu bagi saja. Yang masuk ke kelompoknya Gungmas itu Mutiara, Joti, Siska, Cahya, dan Dela. Kemudian yang masuk ke kelompoknya Wira, Ananta, Intan, Gladys, Herlinda. Dan yang masuk ke kelompoknya Mira, Desa, Regita, Andi. Ya. Jadi itu Ibu sudah bagi kelompoknya dan linknya Ibu sudah share ya lewat WA. Anak-anak silahkan sekarang masuk ke grup masing-masing, ke kelompok masing-masing. Ya, silakan. Nanti akan Ibu pantau di grup masing-masing ya. Silakan. Anak-anak sekarang silakan ya, silakan berdiskusi ya. Grupnya Wira, ayo semangat kerjakan diskusi dengan baik ya. Nah, nanti perwakilan ada yang harus mempresentasikan nanti ya. Kelompoknya Mira, yuk silakan diskusi baik, semangat. Nanti ada perwakilan yang mempresentasikan 1 orang hasil diskusinya ya. Grup Gungmas, Ibu kasih waktu masih lagi 2 menit ya. Setelah itu kita akan kembali ke grup bersama. Nanti ada perwakilan yang mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, grupnya Widi Wira. Ibu kasih waktu lagi 2 menit ya. Habis itu kita kembali ke grup bersama. Nanti 1 orang perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Anak-anak sudah selesai? Sudah? Sudah, oke. Berarti nanti sudah siap presentasi. Kita kembali ke kelas bersama ya, ke grup bersama. Silakan.
Oke, anak-anak, jadi kita sudah kembali ke kelas bersama. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi ya? Sudah, Bu. Oke, dari kelompok 1, siapa yang mewakili? Saya, Bu. Oke, silakan. Anak-anak yang lain dengarkan ya, simak ya. Silakan. Iya, Bu. Panca yatnya terdiri dari dua kata, yaitu panca dan yatnya. Panca berarti 5. Yatnya berasal dari kata yat yang berarti memuja atau mempersembahkan korban suci. Kemudian dari kata yat tersebut berubah menjadi yatnya yang memiliki arti korban suci. Jadi panca yatnya merupakan sebuah persembahan suci yang dilaksanakan atas dasar rasa tulus ikhlas ke hadapan Sang Pencipta beserta unsur-unsur semesta lainnya. Kemudian kaitan dasar dari pelaksanaan yatnya tersebut ialah trirena. Trirena merupakan 3 hutang yang dimiliki manusia dari sejak lahir. Hutang tersebut antara lain Dewa Rena, yaitu hutang kepada Sang Pencipta, ditebus dengan melaksanakan Dewa Yatnya dan Buta Yatnya. Kemudian Pitra Rena, yaitu hutang kepada orang tua atau leluhur, ditebus dengan melaksanakan Pitra Yatnya dan Manusia Yatnya. Kemudian Resi Rena merupakan hutang kepada para resi atau guru, ditebus dengan melaksanakan resi yatnya. Kemudian Dewa Yatnya itu merupakan sebuah persembahan suci yang tulus ikhlas ke hadapan Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwasa. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu melaksanakan puja Trisandya setiap hari. Kemudian manusia yatnya ditebus dengan melaksanakan upacara-upacara seperti upacara potong gigi dan upacara perkawinan. Kemudian Pitra yatnya ditebus dengan cara menghormati orang tua. Buta yatnya ditebus dengan melaksanakan upacara mencaru. Kemudian resi yatnya ditebus dengan menghormati guru dan perintah-perintahnya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Siapa yang mewakili? Silakan. Saya, Bu, Wira. Wira. Oke, Wira silakan Wira. Baik, Bu. Dasar pelaksanaan yatnya. Dasar pelaksanaan yatnya adalah trirena. Adapun trirena itu berarti 3 hutang yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Ketiga hutang tersebut meliputi Dewa Rena, Pitra Rena, dan Resi Rena. Dewa Rena adalah hutang kepada Sang Pencipta yang dapat ditebus dengan melaksanakan Dewa Yatnya dan Buta Yatnya. Dewa Yatnya adalah yatnya atau korban suci yang dipersembahkan secara tulus dan ikhlas kepada Ide Sang Yang Widiwasa beserta segala manifestasinya. Contoh pelaksanaannya adalah dengan melakukan trisandya, bersembahyang pada sangga masing-masing keluarga, ataupun dengan melaksanakan piodalan seperti Galungan dan Kuningan. Buta yatnya itu adalah korban suci atau yatnya yang dipersembahkan secara tulus ikhlas kepada makhluk bawahan yaitu buta kala. Buta kala ini sebenarnya memiliki energi negatif. Untuk menangkalnya itu kita perlu beryatnya agar tidak diganggu. Misalnya adalah seperti mengaturkan segahan, membersihkan lingkungan, dan melaksanakan upacara tauragung pada saat nyepi. Yang kedua yaitu Pitra Rena. Pitra Rena adalah hutang yang patut kita bayar kepada orang tua ataupun leluhur, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Pitra Rena ini dapat kita tebus dengan melaksanakan Pitra Yatnya dan Manusia Yatnya.
Fitra yatnya adalah yatnya atau korban suci yang dipersembahkan secara tulus ikhlas kepada orang tua ataupun leluhur, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Pelaksanaannya dapat dengan menghormati orang tua, mendoakan arwah para leluhur agar tenang di sisinya, dan dapat dilakukan dengan melaksanakan upacara pengabenan. Sementara untuk manusiatnya itu adalah korban suci atau persembahan yang diaturkan secara tulus ikhlas ke sesama manusia. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan membantu sesama manusia seperti membantu tetangga yang sedang mengalami musibah, ataupun dapat dilaksanakan dengan melaksanakan upacara keagamaan seperti pernikahan, potong gigi, otonan, upacara bayi dalam kandungan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu resi rena. Resi rena adalah hutang yang patut kita bayar ke hadapan orang suci dan ataupun guru. Resi rena ini dapat ditembus dengan melaksanakan resiyatnya atau pengorbanan yatnya yang dipersembahkan secara tulus ikhlas ke hadapan para resi, baik itu sulingge, pemangku, ataupun para guru. Contoh pelaksanaannya adalah dengan menghormati perintah orang suci, menghargainya, menjauhi segala larangannya, dan menuruti nasihatnya. Dapat pula dilakukan dengan cara memberikan dana punya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi presentasinya sudah sangat bagus ya. Kelompok 2, kemudian sekarang kelompok 3. Siapa yang mewakili? Saya mewakili kelompoknya Mira. Oke, silakan boleh. Yang lain tolong diperhatikan disimak ya. Panca yatnya. Panca artinya 5 dan yatnya berarti pengorbanan. Jadi pancayatnya berarti 5 persembahan suci dengan tulus ikhlas dalam melaksanakan sebuah yatnya. Hendaknya diketahui syarat-syarat yatnya. Adapun syarat-syaratnya sebuah yatnya meliputi harus dilandasi ikhlas dan disertai kesucian hati, didasari dengan cinta kasih dan bakti yang tulus. Jadi anak-anak semuanya ya kelompok 1, 2, dan 3 sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Aplaus sekali lagi ya. Semangat. Ya, terima kasih anak-anak ya. Anak-anak kita simpulkan sama-sama. Jadi Ibu minta secara singkat saja ya yang mewakilkan boleh. Silakan mulai dari Bung Mas. Jadi pancayatnya terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang artinya 5 dan yatnya yang artinya korban suci. Jadi pancayatnya berarti persembahan suci atau korban suci yang dilaksanakan atas dasar rasa tulus ikhlas ke hadapan Sang Pencipta dan unsur-unsur semesta lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Mas. Sekarang Wira, secara singkat saja Wira. Baik, Bu. Dasar pelaksanaan yatnya adalah trirena. Trirena berarti 3 hutang yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Adapun trirena itu, bagian-bagiannya adalah yang pertama, Dewa Rena atau hutang pada Sang Hyang Widi karena telah menciptakan kita. Yang kedua, Fitra Rena, hutang kepada para leluhur ataupun orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan yang terakhir, Resi Rena, yaitu hutang kepada orang suci ataupun para guru karena telah berusaha menuntun dan mengajarkan ilmu bagi kita. Oke, terima kasih Wira. Jadi yang terakhir, Desa. Silakan Desa secara singkat saja. Bagian-bagian pancayatnya ada 5. Yang pertama yaitu dewa yatnya atau pengorbanan suci yang dilakukan untuk membayar hutang pada diri Sang Hyang Widewaksa. Yang kedua ada fitrayatnya yaitu korban suci yang dilakukan untuk para leluhur dan juga orang tua kita. Yang ketiga ada manusayatnya, yaitu korban suci kepada sama manusia. Yang keempat ada butayatnya, yaitu korban suci yang tulus ikhlas kepada makhluk bawahan. Yang kelima ada rasiyatnya, yaitu korban suci yang tulus ikhlas kepada para guru ataupun sulinggi ataupun pemangku. Terima kasih.
Oke, kalian semuanya sudah hebat ya, sudah keren-keren semuanya, sudah bisa memahami berarti ya, dan sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, anak-anak, jadi Ibu pertegas aja lagi sedikit ya. Jadi pancayatnya itu didasarkan atas adanya trirena atau 3 hutang dasar manusia, ya, yaitu dewarna yang menimbulkan pelaksanaan dewayatnya dan butayatnya, kemudian resi rena menimbulkan pelaksanaan resiyatnya, dan fitra rena menimbulkan pelaksanaan fitrayatnya dan manusiatnya. Nah, anak-anak, seperti kalian juga tadi sudah simak ya, sudah lihat di video, sudah simak di video dan di PPT, dan kalian juga sudah mendiskusikan. Nah, pelaksanaan niatnya itu tidak hanya dengan upacara, ya, sudah paham. Tidak hanya dengan upacara, bisa juga dengan perlakuan atau dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tadi ya, merawat orang tua, membersihkan selokan, kemudian merawat tanaman, ya, membantu orang tua di rumah setiap hari, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, ya. Jika nanti sudah tatap muka, misalnya di sekolah kan paling banyak biasanya itu sumber sampah ya. Anak-anak istirahat, ratusan siswa, ribuan siswa, coba itu buang sampahnya dengan baik, pasti akan bersih ya. Bersih lingkungan, kita juga sehat. Itu juga beriatnya, karena kita menjaga diri sendiri, menjaga orang lain, dan menjaga alam sekitar. Herlinda, tadi pagi sudah hari ini, apakah sudah ada melakukan niatnya? Mungkin apa? Sudah, Bu. Apa saja? Coba ceritakan sedikit ya. Yang sederhana saja. Pertama udah membersihkan tempat tidur. Oke. Tadi menyapu. Ada tadi. Baru itu saja. Oke. Ya sudah bagus, yang penting kita sudah ada beriatnya dan bersyukur itu ya. Kemudian Mira, apa yang sudah dilakukan hari ini? Atau belum ada? Jujur saja. Pertama, membersihkan tempat tidur, membantu orang tua memasak, menyapu, ya, dan membantu saiban. Oke, membantu saiban, membantu memasak. Wah, berarti sudah sarapan banyak tadi Mira ya. Oke, anak-anak, jadi seperti itu ya. Itu beberapa contoh sederhana. Jadi di awal tadi anak-anak kan masih bingung, Ibu, apakah itu bersih-bersih juga termasuk yadnya? Nah, Ibu, apa kaitannya bersih-bersih dengan yadnya? Terus ada yang bertanya, Ibu, apakah merawat orang tua juga termasuk yadnya? Dan yang terakhir tadi ada yang bertanya tadi, Ibu, apa aja sih yang termasuk yadnya? Nah, jadi tadi kalian sudah jelas ya, sudah menyimak di video, kemudian penjelasan di PPT, dan kalian sudah mendiskusikan bersama-sama. Jadi seperti itu. Nah, seperti tadi itu, apakah bersih-bersih, apa kaitannya bersih-bersih ya dengan yadnya? Itu termasuk ke dalam butayatnya, ya, menjaga lingkungan. Kemudian yang pertanyaan kedua itu, apakah merawat orang tua juga adalah yadnya? Jelas, itu termasuk ke dalam fitrayatnya kepada orang tua yang masih ada, ya. Kemudian apa saja yang termasuk yadnya? Jadi tadi sudah jelas sekali ya jawabannya. Jadi anak-anak sudah paham semua ya? Oke, anak-anak, biar kita tetap semangat ya, walaupun masih dalam masa pandemi, kita belajarnya daring ya, jadi harus tetap semangat, jangan menyurutkan semangat untuk belajar ya. Nah, untuk itu Ibu minta tepuk PPK biar lebih semangat lagi. Siapa yang bisa mimpin? Intan bisa ya? Bisa, Bu. Oke, silakan Intan. Kita semangat ya. Tepuk PPK. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. PPK. Untuk kita semua ya. Anak-anak, jadi kita masih dalam masa pandemi. Ingat selalu terapkan protokol kesehatan ya. Jaga kesehatan, pakai masker dengan baik. Jangan pakai masker di dagu atau di leher atau di kepala maskernya ya. Pakai masker dengan baik.
cuci tangan di air mengalir setiap waktu ya usahakan. Kemudian olahraga yang teratur, tidur yang cukup ya, makan makanan yang seimbang. Ya, anak-anak untuk selanjutnya untuk minggu depan kita materinya itu adalah kualitas yatnya. Ya, jadi nanti untuk pertemuan berikut kita membahas tentang kualitas yatnya. Oke, jadi anak-anak nanti bisa pelajari itu. Ya, jadi sebelum kita tutup, anak-anak mari kita berdoa dulu sejenak. Ya, Goma, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, anak-anak, terima kasih. Pembelajaran hari ini sudah selesai dengan baik ya. Salam untuk orang tua di rumah, salam untuk keluarga ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jadi pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.